Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an nu'arifakum ismi Riwardana wa rukmil jami sani salis sani wahid sifar wahid sifar sani sifar sifar sani. Ana min qismi ta'lim al-lugha al-arabiyyah wa fi hadhil fursa as-samina sawqaddimu hadzal ardu istifa'an li mutatallabati ikhtibar nihayatul fasli ad-dirasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم. اليوم سنكون مع دردشة صباحية لغوية. أنا كما قلت لكم أقرأ في التعليقات عددا من الأسئلة، وعندما أجد سؤالا يحتاج إلى تسجيل مستقل فأسجله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Semoga Allah menjadikan pagi kalian penuh kebaikan. Hari ini akan mengadakan obrolan tentang bahasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya membaca komentar-komentar dan berbagai pertanyaan. Jika saya menemukan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih panjang, maka saya akan membuat rekaman khusus untuk menjawabnya. أمس ورد سؤال يقول: حبذا لو تتكلموا عن الفوائد التي يحصلها الإنسان من تعلم اللغة العربية. سؤال جيد وسؤال يحتاج إلى تأمل الآن. في البداية لا بد أن نقول إن تعلم أي لغة يعد مفيدا لتعرف ثقافة شعب، لنمو ذهني، لكثير من الأمور. Kemarin ada pertanyaan yang berbunyi, saya ingin berbicara tentang manfaat yang diperoleh seseorang dari belajar bahasa Arab. Ini adalah pertanyaan yang baik dan layak untuk dibahas. Pada awalnya, perlu kita katakan bahwa mempelajari bahasa apapun adalah sesuatu yang bermanfaat. Belajar bahasa membuka wawasan budaya, mengembangkan pikiran, dan membantu seseorang menjadi lebih mampu berinteraksi dengan kehidupan. التي تجعل الإنسان أكثر قدرة على التواصل مع الحياة، وأكثر قدرة على التفاؤل، وأكثر قدرة على الانشغال بالأمور الهامة والابتعاد عن الأمور السلبية. فتعلم أي لغة مفيد. اللغة العربية. Belajar bahasa membuat seseorang lebih berinteraksi dengan kehidupan dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, seseorang menjadi lebih optimis, lebih fokus pada hal-hal yang penting dan bermanfaat, serta lebih mampu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang negatif. Oleh karena itu, mempelajari bahasa apapun merupakan sesuatu yang sangat berguna. اللغة العربية كما هو معروف لغة تاريخية، لغة عريقة، تعد من أقدم اللغات في العالم، التي ما تزال مستعملة منذ أكثر من 1500 عام. فهذه اللغة التي نستعملها الآن، اللغة العربية، مجرد أن تقول إنك تتعلم لغة مليئة بالتاريخ فهذه فائدة. Bahasa Arab sebagaimana yang diketahui adalah bahasa yang memiliki sejarah panjang dan peradaban yang agung. Bahasa ini termasuk salah satu bahasa tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini selama lebih dari 1500 tahun. Bahasa Arab yang kita gunakan sekarang tetap hidup dan digunakan oleh jutaan manusia. Hanya dengan mempelajari bahasa yang kaya akan sejarah dan peradaban seperti ini, seseorang telah memperoleh manfaat tersendiri. لكن هذا الكلام ربما لا يهم الكثيرين. يعني هناك أشخاص يقولون لك: وأنا لا تهمني المسألة التاريخية، ولا تعنيني أن تكون اللغة عريقة أو أن تكون اللغة لها تاريخ كبير، أنا أريد الفوائد الحياتية التي أستطيع أن أحصلها من تعلم اللغة العربية. Akan tetapi, pembahasan mengenai sejarah dan keagungan suatu bahasa mungkin tidak terlalu menarik bagi sebagian orang. Ada yang mengatakan bahwa panjangnya sejarah suatu bahasa bukanlah sesuatu yang penting bagi mereka. Mereka lebih tertarik untuk mengetahui manfaat nyata yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka bertanya, apa manfaat praktis yang dapat saya peroleh dari mempelajari bahasa Arab?
Adapun beberapa kalimat yang saya temukan di dalam kalamnya beliau yang telah diucapkan tadi, yang pertama adalah lafadz al-fiqhiyatu. Artinya itu fikih. Strateginya dilambangkan dengan strategi naturalisasi. Kenapa kok dikatakan sebagai strategi naturalisasi? Karena disesuaikan dengan pelafalan dan ejaan dalam bahasa Indonesia meskipun tetap berada dalam bahasa Arab. Min raqmusani yakni al-ulumus syar'iyyah, artinya itu ilmu syariat. Strategi yang digunakan adalah pungutan atau borowi. Kenapa kok dikatakan sebagai pungutan atau borowi? Ya karena penerjemah mengambil konsep dan struktur linguistik tersebut secara utuh dari bahasa sumber ke bahasa sasaran tanpa mencarikan padanan asli Indonesia. Min raqmu ats-tsalitsah yakni al-lughah al-arabiyyah, artinya itu bahasa Arab. Strateginya dinamakan dengan korespondensi karena ada padanan langsung antara bahasa sumber dan bahasa sasaran tanpa perubahan makna. Itu tadi strategi yang saya temukan di dalam kalamnya beliau. Nah, ini ada poin-poin penting yang dapat kita petik dari kalamnya beliau. Yang pertama adalah mempelajari bahasa apapun memiliki banyak manfaat dan faedah karena dapat memperluas wawasan, mengenal budaya, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Belajar bahasa juga membantu seseorang berinteraksi lebih baik dengan kehidupan, sehingga lebih mudah berkomunikasi dan memahami lingkungan sekitarnya. Yakfi hada minni, syukran jasilan ala kulli ihtimamikum wa istifaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.